Halo my bro, kembali lagi di channel YouTube kita di Pacific Accessories dan Car Audio. Oke, hari ini saya akan menjelaskan produk-produk dari Hero dan Dr. Ken. Produk apa aja yang ada di Hero dan Dr. Ken ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas dari Hero untuk head unitnya ya. Untuk head unit Hero sendiri ini kita ada 4 model atau 4 macam atau 4 jenis ya. Yang pertama yaitu head unit Hero yang floating ya. Pertama floating yang layar IPS. Yang kedua, floating layarnya QLED dengan RAM, memori RAM 4GB, memori 64GB, QLED, RAM 8 dan memori 128 dan deckless layar QLED, RAM 4GB dan memori 64GB. Oke, kita akan bahas satu-satu ya dari head unitnya. Oke, ini yang pertama yang floating ya. Ini layarnya IPS, RAM 4GB, memori 64GB. Ini yang kedua, layarnya udah QLED, RAM-nya 4GB, memori 64GB. Nah, ini yang ketiga. Ini yang modelnya sama, floating juga, layarnya QLED, RAM-nya 8GB, memorinya 128. Oke, ini yang keempat. Ini yang deckless ya. Ini layarnya udah QLED juga dan RAM-nya 4GB, memori 64GB. Jadi semuanya ada 4 macam ya untuk head unit dari Hero. Oke, kita akan bahas yang head unitnya yang deckless dan floating yang layar QLED ya. Karena mungkin layar IPS sudah biasa ya. Oke, kita bahas. Oke, yang pertama ini yang versi deckless ya. Deckless ini layar QLED, RAM 4GB, memori 64GB. Nah, yang sedangkan sebelah sini ini yang sistem floating ya. Layarnya floating. Yang ini ada 3 macam, ada layar IPS, layar QLED 464, layar QLED 8128. Tapi yang kita buka ini layar QLED, RAM 8, memori 128. Kita lihat ya. Oke, kita lihat ya yang versi deckless-nya ya. Nah, untuk dari interface-nya yang depan sendiri itu beda ya. Warnanya aja udah terang, kayak lebih hidup warna-warnanya ya. Kita masuk apps. Untuk fasilitasnya umum ya, seperti biasa ada Bluetooth. Terus kita bisa nonton Netflix, Google Maps, atau mau YouTube-an itu semuanya bisa ya. Tinggal masuk aja. Terus yang ini juga bisa udah Apple CarPlay-nya wireless, tapi kalau Android Auto-nya itu pakai kabel. Kita coba buka YouTube-nya ya. Nah, ini kita coba tes dengan demo tes layar QLED ya. Nah, warna merahnya sendiri aja kelihatan itu sangat tajam ya, jelas. Jadi TV di mobil itu sudah kayak TV rumah aja speknya. Oke, ini kalau yang untuk deckless ya, ini kan layarnya 9 in. Jadi kalau kalian untuk yang seri ini kalian bisa pakai frame-frame khusus mobil ya. Contohnya ini untuk Mobilio baru, BRV atau Honda Brio, kita ada frame 9in-nya. Ini untuk mobil Innova Reborn ya. Ini ada frame 9in-nya. Jadi kalau pakai yang deckless, ini nggak nongol head unitnya ya. Jadi ntar kita bisa pasangnya tetap rapi, tidak nongol. Nah, jadi seperti ini ya, kelihatan dari sampingnya. Nah, jadi kalau untuk frame-frame-nya sendiri ini nggak semua mobil kita ada, tapi sebagian kita secara umum untuk mobil-mobil umum sih kita ready stock semua ya, frame-frame untuk 9 in atau 10 in. Terus kalau ini seri floating ya. Nah, kalau untuk seri floating sendiri ini nggak pakai frame, jadi pakai frame asli mobilnya aja. Tapi emang ini layarnya nongol ke depan. Nah, terus untuk layarnya ini sendiri, ini kita bisa gerakin ya kiri kanan atas bawah gini. Jadi lebih enak untuk adjust-nya. Nah, kalau untuk interface depannya sendiri sama ya, antara yang floating atau deckless. Tampilannya semuanya sama. Jadi isi dalamnya aja yang beda, ada yang RAM 4GB, ada yang RAM 8GB dan memorinya 64 dan memori 128. Itu aja yang menjadi perbedaan head unit ini. Head unit ini kita ada tambahan lagi ya, kalau mau kita ada untuk kamera mundurnya yang Hero ya. Kita ambil. Oke, ini untuk kamera mundurnya Hero, ini sudah full HD. Kita coba buka ya. Nah, ini untuk kameranya Hero sendiri ya. Di sini ada tulisannya mereknya Hero. Terus ini udah golden lens,
Kamera Hero juga wide ya, dia bukanya sampai 180 derajat, jadi lebar. Pada saat mundur tuh kelihatan semua dari sisi kiri maupun sisi kanan. Kita akan coba kualitas dari kamera Hero ini. Oke, ini kita udah koneksiin untuk kamera mundur dari Hero ya. Nah, ini untuk tampilannya ya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya untuk tampilan dari kamera mundur Hero ya. Nah, ini kelihatannya layarnya bukanya sudah sangat lebar sekali. Jadi kalau pasang di mobil nih, bumper nih dari kiri ke kanan tuh udah kelihatan jelas. Nah, bukanya 180 derajat. Nah, ini kalau lihat ini mungkin agak silau ya, karena ruangan ini terlalu terang. Jadi kameranya silau. Oke, udah jelas ya untuk kameranya sendiri. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal DVR ya. DVR kita ada yang Dr. KM Plus dan Hero. Kita akan bahas dua-duanya. Oke, next ini ya untuk dari DVR-nya. Nah, DVR-nya ini yang model spion. Ini ada yang dari Dr. KM dan Hero. Nah, dua-duanya sama ya. Kameranya ada kamera depan dan kamera belakang. Dua-duanya bisa ngerekam untuk kamera depan dan kamera belakang. Kita akan bahas dari speknya dulu. Kalau dari sini kita lihat dari front kameranya ya, kamera depannya. Untuk front kameranya sendiri ini 2650 kali 1440. Ini yang dari Hero. Kalau untuk yang Dr. Cam front kameranya ini 1080. Sedangkan kalau untuk rear kameranya, kalau Hero rear kameranya 1920 kali 1080 AHD. Dan rear kamera sini 1080 juga. Untuk layar spionnya sendiri ini 9,35 in ya. Untuk Dr. Cam juga sama, ini 9,35 in. Terus sama ini juga IPS, dua-duanya udah layarnya IPS. Terus juga ada G sensornya, udah dua-duanya ada G sensor. Terus sistem penyimpanannya juga loop ya. Jadi pada saat disimpan datanya ntar nimpa lagi yang pertama, dia mutar gini untuk penyimpanan datanya ya. Nah, untuk memory card yang dipakai itu bisa 64 GB ya memory card yang dipakai. Nah, untuk memory card kita jualnya terpisah ya, bukan jadi satu paket untuk dari memory cardnya. Terus sama udah wide angle juga, layarnya udah lebar. Oke, kita akan coba aja ya untuk tampilannya. Oke, ini kita udah hidupin ya untuk DVR Hero dan Dr. Cam Plus-nya. Kita lihat dari yang Hero ya, bandingin kiri kanan nih. Untuk kameranya kelihatannya emang lebih terang yang Hero punya. Ini kamera yang hadap ke depan ya. Kalau posisi mobil ini ntar kita pasangnya di kaca spion tengah mobil. Sama sistemnya kaca spion tengah mobil juga. Nah, yang sekarang tampil ini untuk kamera yang hadap ke depan mobil. Kalau dibandingin emang Hero lebih terang daripada Dr. Cam. Terus kalau kita geser gini, ini berbalik ya untuk kamera belakang. Ini contoh kamera belakangnya. Nah, ini juga kita bisa geser ya untuk naik turunnya. Nah, kalau kameranya cukup wide, ya emang nggak se-wide untuk kamera mundur Hero tadi ya, yang kamera khusus, kamera head unit ya, yang kamera mundur itu lebih wide daripada yang DVR. Oke, ini untuk DVR Dr. Cam, ini yang kamera hadap depan. Untuk kamera DVR Dr. Cam ini plusnya ini bisa split screen, jadi dia bisa kebagi dua untuk kamera depan dan kamera belakang. Kita coba. Nah, ini split screen-nya ya, ini untuk kamera depan, ini untuk kamera belakang. Ini kamera belakang aja. Ini lebih kecil lagi bukanya daripada Hero ya, nggak terlalu wide. Jadi lebih wide yang ini daripada yang ini. Ini juga kita bisa gerakin ya untuk DVR ya, mau naik turunnya. Kelihatan? Kita bisa adjust sendiri. Untuk kamera yang depan juga kita bisa naik turunin. Yang Hero pun juga bisa untuk kita atur ya naik turunnya. Bisa di naik turunin. Nah, untuk kamera Hero ini lebihnya lagi, ini ada antena GPS. Jadi fungsi GPS-nya ini pada saat ngerekam dia menunjukkan lokasinya juga di mana. Jadi pada saat kalian playback
video yang kita rekam itu akan menunjukkan lokasi kita saat itu lagi di mana, di mana, di mana. Nah, ini tujuan ada antena GPS, sedangkan untuk Dr. Cam itu nggak ada GPS-nya ya, cuma Hero yang ada GPS-nya. Oke, selanjutnya kita akan bahas produk dari kamera 360 Dr. Cam. Ini untuk kamera 360 Dr. Cam. Kita akan bahas untuk kamera 360 Dr. Cam. Berhubung untuk kamera Dr. Cam yang 360 untuk instalasinya lumayan agak ribet. Jadi kita akan kasih lihat dulu produknya seperti apa ya. Oke, ini pertama ada modul dari kamera 360-nya sendiri. Ini ada joysticknya untuk kita setting atau buka kamera 360 secara manual. Dan yang pastinya ada kameranya ya. Untuk kameranya sendiri ini ada 4 kamera. Oke, ini ada yang untuk kamera depan dan kamera belakang. Terus ini untuk kamera di spion kiri dan spion kanan. Jadi ada 4 kamera. Nah, untuk kamera 360 kita akan kasih lihat video hasil pemasangan yang kamera 360 ya. Karena kalau kita khusus untuk pasang itu lumayan ribet kamera 360 ya instalasinya. Jadi kita kasih lihat video-video yang sudah kita pasang kamera 360. Ini hasilnya. Oke, ini udah selesai ya kita untuk bahas produk-produk dari Hero dan Dr. Cam. Jadi kalau kalian yang minat untuk produk-produk Hero dan Dr. Cam yang kita jelasin tadi semua, kalian bisa hubungin marketing kita, nomornya ada di bawah ini. Atau kalau kalian yang mau beli di marketplace kita ada di Tokopedia. Untuk linknya ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih ya kalian udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa.